Assalamualaikum teman-temanku semua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat dan berlimpah rezeki ya. Amin amin ya rabbal alamin. Atau mungkin ada yang agak kurang sehat atau keluarganya juga lagi sakit gitu. Semoga segera diberi kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Oke teman-teman, ini aku bisa sharing lagi kegiatan aku hari ini. Alhamdulillah ya, seperti di judul aku bakal cerita gimana aku bisa monetisasi YouTube ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi ini sebelumnya aku mau beberes dulu ya, beberes isi lemari. Jadi ini tuh udah laundryan yang udah 2 hari selesai, tapi baru aku beres-beresin, baru mau aku masukin lemari. Dan tadi suami aku datang itu beliin aku kopi, jadi aku seneng banget karena udah berapa minggu gitu aku tidak minum kopi ya teman-teman. Gak apa-apa ya, ini juga aku nggak tiap hari karena udah beberapa minggu aku nggak ngopi, jadi untuk sekali mah nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan aku bertahan untuk mengurangi kebiasaan aku ngopi ke depannya dan mulai hidup sehat kembali. Walaupun menurut aku minum kopi itu bukannya tidak sehat ya, tapi kalau konsumsi yang setiap hari terus aku nggak mau ya, maksudnya aku nanti takutnya ketergantungan dan malah nggak bisa lepas. Jadi lebih baik diubah habitnya dari sekarang. Sebenarnya kalau untuk kopi di bagian mood aku itu berpengaruh banget ya teman-teman, karena menurut aku ngopi itu bisa bikin aku tuh moodnya bagus, walaupun tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ya, tapi bisa menyelesaikan kayak mood swing gitu ya, bisa mengatasi gitu ya, bukan menyelesaikan. Seenggaknya dengan satu teguk kopi itu bikin aku tenang. Dan aku juga mau nyapa kalian karena di video sebelumnya aku tuh kayaknya udah jarang nyapa ya. Halo teman-teman, kalian sedang ngapain nih pas lagi nonton video aku? Lagi beberes atau lagi rebahan? Pokoknya nikmati terus ya aktivitas kalian, apapun dinikmati dan selalu happy pokoknya. Dan ini aku mau cerita ya, mulai cerita kenapa sih atau mulai kapan ya aku ngonten. Jadi sebenarnya tuh aku mulai tahun kemarin ya, jadi setahun aku tuh udah ngonten. Tapi gini loh, aku tuh pas awal-awal ngonten tuh nggak begitu rajin, paling cuma seminggu sekali, bahkan bisa sebulan sekali. Jadi semutnya aku gitu, nggak aku konsistenin dan nggak ada jadwal aku kapan ngepost atau kapan aku nge-tag gitu. Jadi aku cuma iseng-iseng aja. Nah jadi itu tuh cuma bertahan 4 bulan ya teman-teman. Setelah 4 bulan itu paling cuman ada berapa video ya, nggak nyampe 10 video yang aku upload. Terus aku tuh hiatus ya, berhenti lama banget gitu karena pertama sih karena adik ipar aku menikah, aku nggak ada waktu ya kan karena bantuin mama mertua aku, terus juga aku punya anak dan lain-lain, pokoknya ada aja gitu. Aku jadi nggak nge-tag, nggak voice over gitu. Akhirnya aku melupakan YouTube aku gitu. Dan baru aku mulai YouTube lagi itu, mulai konten lagi ya pas bulan puasa kemarin itu. Udah hari ke-20 malah bulan puasanya itu ya, di Cirebon, di kampung halaman aku pas aku mudik ya. Jadi aku tuh iseng gitu, sambil aku kan di rumah pas bulan puasa di Cirebon itu aku nggak ngapa-ngapain ya beberes lah selayaknya ibu rumah tangga aja seperti itu. Terus sambil di rumah juga karena belum puasa kayak waktunya panjang banget dan kakak aku juga kerja gitu kan, daripada gabut gitu ya udahlah oke, sambil dikontenin gitu. Aku tuh niatnya untuk ini loh, mengabadikan aku kalau di rumah di kampung halaman tuh kayak gimana bersama adik aku gitu kegiatannya. Jadi nanti entah itu berapa tahun kemudian aku lihat video-video, misalkan aku kangen keluarga gitu, aku bisa lihat video aku ya. Aku tuh mulai dari situ gitu, kayak rumahnya kan aku kangen, terus keadaannya kayak kebersamaan keluarga gitu, yang bikin aku nggak apa-apa deh, nggak ada salahnya ya untuk dikontenin gitu. Itu pure niat aku ya pas di Cirebon, pas awal-awal aku 1 tahun sebelumnya itu aku mulai nge-YouTube mah aku pengennya produktif ya, pengen menghasilkan walaupun di rumah aja. Itu aku nggak munafik ya, pengen cari penghasilan gitu, bukan penghasilan untuk membantu ekonomi keluarga, bukan, tapi untuk penghasilan tambahan aja gitu ya. Kan makin besar anak makin banyak kebutuhan gitu. Aku percaya suami aku akan selalu
mencukupi kebutuhan keluarga, tapi aku sebagai istri tuh kayak ngerasa nggak produktif gitu. Padahal nggak produktif apanya ya, sebagai ibu itu atau sebagai ibu dan istri ya, itu terlalu produktif menurut aku, karena di rumah aja kan kerjaannya nggak pernah selesai, ada aja gitu yang dikerjain. Beda ya sama ibu-ibu ibu working mom atau ibu pekerja. Aku bukannya ini aku pro ibu pekerja atau ibu rumah tangga ya di rumah gitu, enggak, sama-sama ya dua-duanya tuh. Pokoknya setiap ibu tuh selalu hebat di jalannya masing-masing menurut aku, karena ini keputusan aku nggak melanjutkan kerja setelah menikah. Suami aku juga lagi untuk saat ini ya tidak memperbolehkan aku untuk bekerja di luar, jadi aku nurutkan selagi semua kebutuhan keluarga itu tercukupi. Aku juga sebenarnya mau gitu kan, karena kepengen ketemu teman-teman atau ngobrol gitu, tapi aku sekarang sedang menikmati fase dimana aku quality time banyak ya, bisa kapanpun tanpa terlibat waktu. Apalagi anak aku yang aku lihat kayaknya emang dunia anak aku tuh ada di ibunya ya, ada di aku gitu. Semua proses tumbuh kembangnya aku hadir, aku di sampingnya, dan itu tuh sesuatu momen yang gak bisa aku gantikan ya dengan waktu. Apalagi kan kita gak akan pernah bisa memutar waktu, apalagi pertumbuhan anak di masa golden age-nya. Aku jadi ini ya terharu gitu, karena aku tuh lihat pertumbuhan anak aku sekarang terus di videoin kayak gini, padahal aku cuma 1 tahun ya ngekonten gitu. Terus aku tuh lihat ternyata pertumbuhan anak aku tuh banyak banget gitu ya kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Padahal kan kalau kita lihat setiap harinya kayak sama aja ya, tapi kalau kita lihat flashback gitu berapa bulan yang lalu gitu, ternyata ya beda gitu. Kalau anak-anak itu apalagi kita mengikuti ya, membersamai dan selalu ada di sampingnya. Alhamdulillah, jadi aku nggak kerja juga menurut aku saat ini ya fine-fine aja gitu ya. Kalau misalkan anak aku udah gede atau kapan terus aku boleh kerja, kan aku nggak ada yang tahu. Pokoknya apa yang terjadi nanti kan kita nggak ada yang tahu, tapi untuk saat ini yang penting kita melakukan apa yang terbaik ya menurut kita, menurut versi kita. Jadi menurut aku untuk konten ini mungkin 4 bulanan ya, nggak nyampe 4 bulan itu aku monetisasi itu tahap 1. Jadi yang 500 subscriber dan 3000 jam tayang ya. Tapi untuk saat ini itu aku sudah lewat dari 4000 jam tayang teman-teman, tapi untuk subscriber itu masih belum mencapai 1000. Nah kemungkinan kalau udah mencapai 1000 itu aku bisa monetisasi yang tahap 2 ya, yang bisa lewat iklan kayak gitu. Jadi aku sangat-sangat berterima kasih banget untuk kalian yang setia nontonin video-video aku, yang selalu komen, apalagi aku hafal banget nama-namanya siapa aja yang selalu hadir di video aku gitu. Terus aku juga selalu berterima kasih sama kalian. Pokoknya tanpa kalian ya walaupun viewer aku tuh nggak pernah puluhan ribu, tapi nggak apa-apa, it's okay kan, namanya proses, aku nikmatin, aku jalanin. Kalau misalkan aku ngupload terus nggak ada yang nonton kan juga sama aja ya. Jadi berapapun, sekecil apapun, sedikit apapun, itu aku tetap syukurin karena video aku tuh merasa dihargain ya. Aku upload terus ada yang nonton dan banyak, itu aku seneng banget dan semakin semangat. Tapi fun fact-nya ya, maaf nih teman-teman, aku tuh baru berapa bulan konten aja tuh kayak lanjut nggak ya, berhenti nggak ya, pokoknya gitu loh, masih ada bimbang-bimbang kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu ya di luar kamera ini apa aja sih yang terjadi, apalagi yang punya toddler gitu ya. Yang penting aku tuh tetap menjalankan kewajiban sebagai ibu dan sebagai istri, dan aku akan melakukan yang terbaik ya, peran aku gitu di rumah. Terus aku juga pokoknya selalu minta doa kalian, mudah-mudahan konten-konten aku, video aku, channel aku tuh terus berkembang dengan pesat ya, dengan baik, dan bisa sesuai apa yang aku inginkan. Pokoknya untuk kalian yang mungkin emang kok aku belum monetize ya kayak gitu, maaf banget ya aku ngomongnya jadi belibet gini. Aku kadang tuh suka terharu gitu sambil ngomong sambil mikir-mikir lagi kayak gini ya teman-teman.
Ya intinya itu ya, aku bisa dimonetize itu setelah 4 bulan konten itu konsisten. Pas 1 bulannya itu paling aku 1 minggu upload 2 kali, tapi aku beberapa bulan ini konsisten di 1 minggu upload 3 kali ya, Senin, Rabu, dan Jumat. Nah untuk jamnya ini loh yang aku belum dapat ini ya kliknya gitu, mau di jam berapa gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mau dengerin cerita aku, dan ini aku lanjutin ya kegiatan aku. Tadi udah beberes baju, terus beberes lemari anak aku juga, terus main sama anak aku, quality time, dan sholat lain-lain. Tapi pastinya aku nggak nge-record ya gitu. Terus ini aku udah mulai lapar karena pagi aku nggak sarapan, dan siang ini aku beli kue tiaw tadi karena anak aku kan makan di mie Palembang, terus suami aku juga tadi udah makan nasi padang, terus ini giliran aku mau makan. Nah ini aku pesen kue tiaw goreng ya, kayaknya rasanya sih ya B aja, tapi karena aku lapar jadi kayaknya aku semangat banget gitu dan enak-enak aja. Terus tadi juga Pak Su nyobain ya, rasa dan harganya worth it lah. Ini sebungkus ini nih harganya 15.000 teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya di aktivitas aku selanjutnya. Ini di sore hari, jadi ini aku mampir ke Swalayan. Jadi sebenarnya tujuan utama aku tuh mau beli perlengkapan anak aku ya, skincare-nya tuh udah mulai habis, kayak hair lotion, terus lotionnya gitu. Karena anak aku tuh tipe kulitnya tuh kayak aku, kering, cepat kering, walaupun udah pakai pelembab, pakai lotion tuh nanti balik lagi kering gitu. Walaupun cuman kita tuh pakai AC-nya cuman pas lagi tidur aja ya teman-teman. Kalau untuk aktivitas biasa mah enggak, tapi nggak tahu kenapa kulit kita tuh kering. Kalau suami aku yang nggak terlalu ya. Jadi ini aku mau beli juga lotion yang kecil untuk di mobil ya, jadi nggak aku keluarin di rumah. Nah di rumah udah sedia lagi, jadi biar kulit aku tuh juga selalu lembab gitu, nggak kering. Kan kalau kering tuh nggak enak aja ya teman-teman, panas juga gitu loh, kayak gerah. Terus juga aku ini mau nyari-nyari karena ini kan tempatnya berubah. Terus aku tuh bingung di mana ya tempat perskincarean anak-anak. Terus tadi aku juga nanya sama mbak-mbaknya, terus katanya di ujung gitu. Ini aku aja masih nyari-nyari dan akhirnya ketemu. Nah ini aku mau beli bedak baby ini ya, yang kecil aja. Ini tuh cuman buat wangi-wangian aja gitu ya teman-teman, nggak dipakai setiap hari kalau bedak tabur seperti ini. Terus aku tuh lagi milihin lotion anak aku ini mau yang jar atau yang botol. Aku akhirnya memutuskan untuk yang botol ya. Tadinya aku mau beli yang jar tapi nggak jadi. Terus ini juga aku udah pilih hair lotionnya. Nah hair lotionnya ini yang tutupnya hijau. Biasanya aku yang tutupnya ungu itu wanginya enak banget, tapi lagi kosong. Jadi ya udah, karena perlengkapan anak aku udah semua dibeli ya, dan aku juga ada beli beberapa kebutuhan. Jadi yang dibeli sekarang itu nggak aku beli di belanja bulanan nanti. Jadi aku inget-inget ya apa aja yang udah aku beli gitu. Nah ini aku tawarin karena aku mau beli snack enggak, seperti biasa dia masih snack Promina ya teman-teman. Terus dia katanya mau yang rasa banana. Oke, udah selesai kita belanjanya, karena emang sengaja ya aku nggak mau belanja bulanan yang di video ini gitu, karena masih ada beberapa yang ada gitu, takutnya nanti udah double ya. Jadi aku akhir bulan aja gitu untuk belanja bulanannya. Oke teman-teman, ini di akhir video aku mau bayar dan habisnya tuh sekitar 100 ribuan aja, karena cuman kebutuhan yang emang lagi penting banget. Dan sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih yang udah menonton dan dengerin cerita aku. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.